Elaborasi konsep 2.3 coaching. Di mana coaching adalah mendengarkan dengan rasa dan mengalir serupa tirta. Bagian 1, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Refleksi hasil pelajaran modul 2.3 tentang coaching. Pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Materi ini mengajari saya seputar coaching. Terdapat 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi. Materi ini juga berisi tentang 4 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan komunikasi efektif. Saya merasa senang menemukan solusi dengan menerapkan coaching dalam supervisi. Saya mendapat menggali ide-ide untuk pembelajaran, dan hal yang paling penting untuk saya lakukan adalah memberi kemajuan pada proses pembelajaran. Dari 3 prinsip coaching, saya merasa kemitraan saat ini sudah berjalan dengan baik. Karena saat proses supervisi, saya dapat melihat coach saya merasa nyaman untuk mengutarakan pendapatnya. Meskipun demikian, ada hal yang harus ditingkatkan dalam proses coaching saya, yaitu mendengarkan dengan aktif. Mengingat saya lebih banyak berbicara, sulit untuk saya terkadang menangkap kata-kata kunci dari coach. Materi coaching ini menuntun saya untuk memahami bagaimana menghargai pembicaraan orang lain, mendengarkan dengan baik, dan memunculkan ide-ide yang bukan dari satu sisi saja, namun ide dari hasil diskusi bersama. Analisis untuk implementasi. Meskipun coaching sudah berjalan dengan baik, terdapat pertanyaan yang menurut saya masih perlu penjelasan lebih lanjut tentang kompetensi coaching, yaitu komunikasi efektif. Bagaimana menerapkan komunikasi efektif ketika berhadapan dengan coach yang senang bercerita? Saya pribadi berusaha belajar dan terus berlatih mengambil jeda di antara tarikan nafas coach ketika beliau bercerita, menangkap kata kunci, serta menetapkan situasi dan kondisi yang memungkinkan coach untuk berpikir lebih jauh tentang ide-idenya. Beberapa insight baru yang saya dapat antara lain bahwa supervisi dapat dibangun dengan kemitraan yang baik, menghindari konsep atasan dan bawahan, sehingga komunikasi terjalin dengan cukup terbuka. Kemudian, mendengarkan aktif bukanlah suatu bakat yang muncul di awal, namun juga dilatih dengan berusaha hadir sepenuhnya, menangkap kata-kata kunci, dan berusaha mendengarkan dengan rasa. Adapun tantangan yang dihadapi dalam proses coaching adalah mengontrol jalannya percakapan agar alur tirta tetap terjaga dan agar coach tetap memegang kendali dan tidak terjebak pada masalah coaching. Solusi dari tantangan tersebut adalah tetap pada berkehadiran penuh dan memberikan perhatian kepada masalah coaching tanpa terbawa arus. Secara pribadi, saya akan membuat catatan-catatan kecil selama proses coaching untuk dapat hadir sepenuhnya. Membuat keterhubungan. Koneksi antar materi. Dulu saya berpikir bahwa supervisi adalah kegiatan yang sulit baik untuk kepala sekolah maupun guru yang disupervisi. Hal ini dikarenakan adanya rasa sungkan saat melaksanakan kegiatan supervisi. Di masa yang akan datang, saya berharap dapat melaksanakan coaching dengan memenuhi baik prinsip maupun kompetensi coaching itu sendiri. Berdasarkan semua modul yang dipelajari, praktik baik yang dapat saya lakukan adalah melandasi kegiatan coaching dengan konsep-konsep lain yang telah dipelajari di modul-modul sebelumnya. Koneksi keseluruhan materi. Pada modul 1.1 dan 1.2, coaching berhubungan dengan refleksi Ki Hajar Dewantara, terutama terkait dengan bagaimana menuntun murid menjadi pribadi yang merdeka. Berkaitan dengan modul 1.2 terkait dengan nilai dan peran GP, terutama dalam memimpin pembelajaran. Modul 1.3, coaching juga merupakan sarana bagi guru untuk mewujudkan visi guru penggerak. Dan coaching juga bagian dari cara yang dapat digunakan guru dalam membangun budaya positif yang terdapat pada modul 1.4. Terkait dengan pembelajaran diferensiasi, coaching berfungsi untuk mengembangkan pembelajaran di kelas dengan supervisi. Sedangkan kaitan dengan kompetensi sosial emosional, bagaimanapun kompetensi sosial emosional merupakan dasar atau fondasi yang kuat untuk guru dapat melakukan coaching. Adapun video praktik coaching dapat dilihat dalam tautan berikut. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.